Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan soal pembahasan ALN tahun 2024 untuk kelas 7. Ini bagian ketiga ya, yaitu bagian terakhir nomor 17 sampai dengan nomor 25. Untuk nomor 17 sampai dengan nomor 25 ini soal-soalnya terkait dengan soal fiksi. Kalau yang tadi yang nomor 1 sampai dengan 16 itu soal-soal fiksi. Baik, mari kita mulai. Ini bacalah kutipan teks berikut. Pertanyaannya sebelum kita membaca teksnya, kita lihat dulu pertanyaannya. Hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh Davina dan Ayah kecuali. Jadi apa yang menjadi topik pembicaraan ya, ditanyakan ya. Di suatu sore yang tenang, Davina duduk di teras rumah bersama Ayah sambil menikmati secangkir teh hangat. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka membuat suasana semakin nyaman untuk berbincang. Bagaimana sekolahmu hari ini? Tanya ayah membuka percakapan. Davina menjawab sambil tersenyum. Baik ya, hari ini aku belajar banyak tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Guru juga memberikan tugas membuat esai tentang tokoh pahlawan. Ayah mengangguk seolah sudah menduga. Sejarah memang penting, nak. Itu akan membuatmu lebih menghargai apa yang kita miliki sekarang, ucapnya bijak. Mereka melanjutkan obrolan. Kini topiknya tentang rencana liburan keluarga. Ayah bercerita bahwa liburan nanti mereka mungkin akan pergi ke pantai untuk bersantai. Aku sudah lama ingin pergi ke pantai ya. Sudah lama kita tidak liburan bersama, kata Davina antusias. Ayah tersenyum dan berkata, kita akan atur waktunya, tapi sebelum itu jangan lupa fokus dengan ujian akhirmu ya. Davina mengangguk, tahu bahwa tugas-tugas sekolah memang harus menjadi prioritas sebelum menikmati waktu libur. Hal yang menjadi topik bicaraan antara tokoh Davina dan Ayah kecuali sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, di sini tentang sejarah perjuangan. Tugas isi tentang tokoh pahlawan. Ya, membuat tugas isi. Masalah liburan ke rumah nenek. Masalah, tidak ada masalah tadi. Rencana liburan ke pantai. Ya, ini tidak ada. Yang ini, yang tidak, yang C. Nomor 18. Ditanyakan nanti tempat terjadinya peristiwa atau latar tempat. Pagi itu, Okta duduk di bangku panjang sambil memandangi buku catatan yang dipenuhi coretan dan buku cerita dari perpustakaan. Di sekelilingnya beberapa siswa lain sedang berbincang-bincang dan ada yang bermain bola di lapangan luas yang berada tepat di depan. Okta sekali menengok ke arah papan pengumuman besar yang penuh dengan informasi kegiatan sekolah, berharap tidak ada tugas mendadak yang ia lewatkan. Suara lonceng tiba-tiba berbunyi nyaring tanda bahwa waktu istirahat sudah berakhir. Dengan sedikit malas, Okta bangkit dan berjalan menuju gedung utama. Saat melewati koridor, ia bisa mendengar sayup-sayup suara gaduh dari dalam kelas yang pintunya terbuka. Ia bergegas menuju ruang kelas yang berada di lantai 2, melewati tangga besar yang terbuat dari beton. Di sana, teman-temannya sudah mulai masuk ke dalam kelas, siap melanjutkan pelajaran. Okta menempatkan tas di atas meja kayu yang selalu ia duduki setiap hari. Latar terjadinya peristiwa gaduh. Di sini tadi ada kata gaduh ya. Nih, nah suara gaduh. Sini di dalam kelas. Siapanya yang A? 19. Ditanyakan nanti bukti latar tempat. Nih, kalau tadi tanyakan latarnya, ini nanti apa yang menjadi bukti. Langit senja mulai berwarna keemasan ketika Sofia duduk di bawah pohon rindang, mendengar suara burung-burung yang perlahan kembali ke sarangnya. Ia merasakan angin sejuk yang menerpa wajahnya membawa aroma khas rumput yang baru saja dipotong. Di kejauhan, suara peluit panjang terdengar samar mengiringi langkah-langkah cepat beberapa anak yang berlari menuju gerbang besar yang mulai ditutup. Sofia tahu waktunya bermain hampir habis. Ia menatap lapangan luas di depannya yang kini kosong setelah seharian dipenuhi sorak-sorai teman-temannya bermain bola. Setelah beberapa saat, Sofia bangkit dari duduknya dan mulai berjalan menuju jalanan berbatu yang membentang di depan lapangan itu. Di sepanjang jalan, ia melewati bangunan tua dengan dinding kusam yang sebagian catnya sudah mengelupas. Deretan kelas yang terlihat sepi itu semakin membuat Sofia takut sekaligus penasaran. Suara derik jendela
Tertiup angin membuat suasana terasa begitu sunyi, seolah hari telah mencapai akhirnya. Sofia mempercepat langkahnya, tak ingin tertinggal saat gerbang sekolah ditutup sepenuhnya. Bukti tempatnya di sekolah. Nah, mana yang memberikan bukti? Deretan kelas yang terlihat begitu sepi membuat Sofia sepanjang. Deretan kelas ini tentu ini menunjukkan sekolah ya. Kalau yang langit senja mulai berwarna keemasan ketika Sofia duduk di bawah pohon rindang. Pohon rindang ini kan tidak mesti berada di sekolah. Ia merasakan angin sejuk yang menerpa wajahnya, membawa aroma khas rumput yang bisa dipotong. Ini belum menunjukkan kalau ini tempatnya di sekolah. Sofia bangkit dari duduknya, mulai berjalan menuju jalan berbatu yang membentang di depan lapangan. Nah, ini nggak ada keterangan lapangan sekolah atau lapangan mana, sehingga yang paling menunjukkan adalah yang A. Nomor 20. Alasan tokoh Anton membantu Andi adalah, kita baca dulu teksnya. Anton dan Andi telah berteman sejak kecil, tumbuh di lingkungan yang sama dan melalui berbagai suka duka bersama. Setelah didesak, suatu hari Anton mendapati Andi tampak murung dan lebih diam dari biasanya. Setelah didesak, Andi akhirnya menceritakan bahwa keluarganya sedang mengalami kesulitan keuangan karena ayahnya terkena PHK dan ia mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Mendengar hal itu, Anton merasa sedih dan tidak tega membiarkan sahabatnya terpuruk. Anton tahu betapa penting pendidikan bagi masa depan mereka. Ia merasa berkewajiban untuk membantu Anton. Kemudian Anton memutuskan untuk berbicara dengan orang tua. Ia minta izin menggunakan sebagian uang tabungan selama ini ia dikumpulkan untuk membantu Andi. Ketika ditanya ayah mengapa ia begitu ingin bantu, Anton menjawab dengan tegas, Andi sudah seperti saudaraku. Kita selalu bersama dan aku tidak ingin dia berhenti sekolah hanya karena masalah uang. Kalau aku bisa membantu, kenapa tidak? Dengan dukungan penuh dari keluarganya, Anton membantu membayarkan biaya sekolah. Anton dan ayah berharap tindakan kecilnya bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan sahabatnya. Alasan tokoh Anton membantu Andi apa? Anton sudah menganggap Andi seperti sekeluarga dan tidak mau sahabatnya berhenti sekolah. Betul ya, tadi ketika ayahnya bertanya ya, ketika ditanya ayah membantu, Andi sudah seperti saudaraku. Kemudian di sini dia tidak ingin dia berhenti sekolah hanya karena masalah uang. Nah, sesuai yang A ya. Kita pastikan dulu yang B, C, D salahnya di mana. B. Anton punya harapan tindakan kesini bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan sahabatnya. Itu ya, karena itu kan efeknya setelah membantu tadi. Anton ingin bantu ayah Andi yang kesulitan karena baru saja terkena PHK. Yang dibantu adalah Andinya, bukan ayahnya. Anton merasa bahwa pendidikan sangat penting buat Andi supaya tetap sekolah dan cita-citanya bisa tercapai. Ya, sebetulnya buat mereka berdua ya, tidak hanya buat Andi. Apanya yang A. 21. Ini teks ganda ya, ada teks 1 sama teks 2. Yang ditanyakan adalah perbedaan amanat. Teks 1. Setelah kecelakaan itu, aku mendapatkan nasihat dari ibu untuk selalu berhati-hati saat berkendara. Tetapi aku merasa yakin bisa lebih baik lagi dalam berkendara. Karena terlalu bersemangat, aku lupa nasihat beliau. Aku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, berpikir bahwa aku sudah cukup terampil. Namun di tengah jalan aku kehilangan kendali dan hampir menabrak mobil yang melintas. Untungnya aku berhasil menghentikan sepeda motor tepat waktu, tetapi kejadian itu membuatku sangat ketakutan. Setelah pulang, aku teringat nasihat ibu dan menyadari betapa pentingnya mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Sejak saat itu, aku berjanji untuk selalu mengingat dan menghargai nasihat orang tua karena mereka ingin yang terbaik untukku. Nah, teks 2. Hari itu, aku berdebat hebat dengan ayah tentang pilihan jurusan kuliah. Dalam kemarahanku, aku mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan meninggalkan rumah tanpa memberi kesempatan bagi ayah untuk menjelaskan pandangannya. Selama beberapa hari berikutnya, aku merasa sangat bersalah dan tidak tenang, terutama saat melihat ayah yang terlihat sedih. Suatu malam setelah merenung dan menyadari betapa berharganya hubungan kami, aku memutuskan untuk kembali dan minta maaf. Dengan air mata di mataku, aku mengakui kesalahan dan mengungkapkan betapa aku mencintainya. Ayah meluk erat dan maafkan semua yang terjadi dan saat itu aku menyadari betapa pentingnya untuk segera minta maaf pada orang tua jika kita bersalah, agar hubungan yang berharga itu tetap terjaga. Perbedaan amat ya antara teks 1 dan teks 2. Yang pertama tadi, jangan menyelesaikan nasihat orang tua, dan yang kedua, segera minta maaf pada orang tua. Sesuai ya. Yang coba kita bandingkan B, C, D, kita temukan salahnya.
Yang B, segera minta maaf pada orang tua jika bersalah. Bukan, ini ada di teks 2 tadi. Kita harus pandai membahagiakan orang tua. Yang kedua, jangan pernah buat orang kita bersedih. Teks 1 ini tentang nasihat orang tua tentang berkendara tadi ya, bukan tentang bagian orang tua ini. Yang D, jadilah anak yang dewasa dan menjaga diri. Yang kedua, kita harus pandai bagian orang tua. Tadi tentang permintaan maaf ya, sebetulnya yang teks D ini bukan tentang bagian orang tua. Jawabannya yang A. Nomor 22. Yang ditanyakan adalah bukti watak tokoh aku pemberani. Jadi buktinya apa kalau dia pemberani? Pagi itu aku dan teman-temanku sedang bermain di tepi sungai ketika tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari seorang anak kecil yang terseret arus deras. Tanpa berpikir panjang, aku segera terjun ke sungai dan berenang secepat mungkin mendekati anak itu. Arus sungai sangat kuat dan air terasa dingin menusuk tubuhku, tapi aku terus berusaha meraih tangannya. Meski terombang-ambing, aku tak menyerah karena yang ada di pikiranku hanya menyelamatkan anak tersebut. Setelah beberapa saat yang menegangkan, aku akhirnya berhasil menariknya ke tepian dengan selamat. Teman-temanku yang dari tadi menyaksikan dari pinggir sungai segera berlari menghampiri kami dan membantu kami naik ke atas tanah yang tinggi jauh dari air. Mereka dengan wajah cemas namun lega melihat kami baik-baik saja. Anak kecil itu menangis tetapi ia kini aman di tanganku. Perasaan lega menyelimuti saat menyadari bahwa tindakan cepatku berhasil menyelamatkan nyawanya. Pemberani tadi ya, kita lihat yang mana. Berusaha menenangkan teman-temanku yang cemas, bukan? Menyuruh teman-temanku untuk menolong anak tenggelam, bukan karena dia sendiri yang menolong. Segera berlari dan membantu naik ke atas tanah tinggi jauh dari air. Segera terjun ke sungai meskipun, nah ini ya, segera terjun ke sungai meskipun air sangat kuat dan terasa dingin. Nomor 23. Konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Baca dulu teksnya. Bintang, begitu namanya. Dia seorang pemuda yang gigih dalam berusaha dan selalu berdoa untuk semua kelancaran hidupnya. Pada akhirnya Bintang lulus sekolah yang ia inginkan di sebuah universitas terkenal di sebuah kota pelajar. Setelah lulus kuliah, ia kesulitan mencari pekerjaan meskipun sudah melamar ke banyak perusahaan. Teman-temannya satu persatu sudah berhasil mencapai kesuksesan, sementara Bintang masih terjebak dalam kebingungan dan ketidakpastian. Rasa rendah diri mulai tumbuh dalam hati membuatnya merasa gagal dan putus asa. Dalam satu detik, ia bahkan berpikir untuk menyerah dan pulang ke kampung halaman. Namun, di tengah kebimbangan itu, Bintang teringat nasihat ayahnya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, hanya perlu waktu untuk melihat hasilnya. Dengan dorongan nasihat itu, Bintang memutuskan untuk bangkit kembali. Ia berhenti banding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan fokus pada apa yang bisa dilakukan. Bintang mulai mempelajari keterampilan baru dan mengikuti berbagai pelatihan online. Dengan tekad yang kuat, ia berhasil menemukan pekerjaannya di bidang yang ia sukai. Konflik yang terjadi. Jadi sebenarnya konflik itu apa sih? Konflik itu adalah sebenarnya perasaan yang tidak nyaman ya, entah itu fisik maupun hati. Kita lihat, berbekal tekad kuat Bintang akhirnya menemukan pekerjaan di bidang yang ia sukai. Ini malah nggak ada konfliknya. Bintang mendapatkan dorongan nasihat dan memutuskan untuk bangkit dan fokus terhadap apa yang bisa dilakukan. Belum nampak konfliknya. Bintang lulus sekolah yang dia inginkan di sebuah universitas terkenal, sebuah kota pelajar, dan belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Mungkin, tapi kita bandingkan dengan yang D, Bintang merasa tertekan. Ya, kalau perasaan merasa tertekan itu kan perasaan tidak nyaman ya. Oleh keberhasilan teman-teman sehingga muncul perasaan rendah diri, kegagalan, ketidakpastian tuh konflik. Nah, merupakan perasaan tidak nyaman tadi. Nomor 24. Nantikan adalah sinopsis cerita. Sinopsis cerita itu adalah ini sebetulnya ceritanya intinya membicarakan tentang apa? Sinopsis cerita itu. Isi cerita secara singkat ya. Baca dulu. Rian seorang siswa kelas 9 yang selalu dikenal sebagai anak yang pemalu dan pendiam. Namun, di balik sikap yang tenang, ia memiliki kecintaan yang mendalam terhadap sastra, khususnya puisi. Setiap hari setelah pulang sekolah, Rian sering berlatih membaca puisi di kamar, menghayati setiap kata dan makna. Ketika diumumkan akan ada lomba baca puisi tingkat sekolah, teman-teman terkejut saat Rian mendaftarkan diri.
Mereka tidak menyangka bahwa siswa yang jarang berbicara di depan umum itu berani mengikuti lomba. Ketika giliran Rian naik ke panggung, suasana aula menjadi hening. Dengan suara semangat penuh perasaan, Rian membacakan puisi tentang perjuangan dan harapan. Setiap bait yang ia sampaikan berhasil menyentuh hati para penonton. Ekspresi wajahnya yang penuh penghayatan membuat puisinya terasa hidup. Saat ia menyelesaikan bacaan, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan meriah. Pemenang lomba baca puisi tahun ini adalah Rian. Suara tepuk tangan kembali menggema di aula. Rian tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Dengan wajah penuh kebahagiaan, ia melangkah ke depan untuk menerima piala dan penghargaan. Kemenangan itu tidak hanya membuatnya bangga, tetapi juga memberikan kepercayaan diri yang baru. Kini, Rian tidak lagi hanya dikenal sebagai siswa pendiam, tetapi juga sebagai siswa yang berbakat dalam puisi. Ini kita lihat dari opsi satu persatu mana yang sesuai. Yang A. Rian buat teman-temannya tidak menyangka bahwa siswa yang jarang bicara di depan umum itu berani mengikuti lomba ketika membaca puisi tentang perjuangan dan harapan berhasil menyentuh hati para penonton karena dibaca dengan penuh penghayatan. Belum lengkap ya, ini belum dijelaskan siapa Rian. Rian, seorang siswa kelas 9 yang selalu dikenal sebagai anak yang pemalu dan pendiam, membuat teman-temannya tidak menyangka bahwa siswa yang jarang bicara di depan umum itu berani mengikuti lomba dan berhasil menjadi pemenang lomba baca puisi. Komplit ya. Yeah. Alright. Nah, kemudian Rian seorang siswa kelas 9 yang selalu dikenal sebagai anak yang malu dan pendiam. Membuat teman-temannya tidak menyangka bahwa siswa yang jarang bicara di depan umum itu berani mengikuti lomba dan berhasil menyentuh hati para penonton karena baca berpenghayatan. Yang C ini belum ada menang lombanya. Yang D, Rian seorang siswa kelas 9 yang selalu dikenal sebagai anak yang pemalu dan pendiam. Buat teman-teman tidak menyangka bahwa siswa yang jarang bicara di depan umum itu tidak lagi dikenal sebagai pendiam, tapi juga sebagai siswa yang berbakat dalam seni puisi. Di sini tidak ceritakan tentang lombanya, sehingga yang sesuai adalah yang B. Komplit. Ada kelas 9, ada diceritakan anak yang pemalu, kemudian dia berani untuk mengikuti lomba dan berhasil menjadi pemenang lomba baca puisi. Nama terakhir 25. Ini alasan para siswa membawa pupuk ke sekolah. Yuk kita baca teksnya. Di pagi yang cerah, siswa-siswi SMK Pertanian Nusantara berkumpul di lapangan sekolah dengan penuh semangat. Hari itu ada tugas besar yang menanti mereka untuk menyiapkan kebun sekolah yang baru saja disediakan. Mereka juga membawa berbagai peralatan berkebun, di antaranya cangkul, sekop, pupuk, dan tanaman buah. Rina, salah satu siswi bertanya dengan nada bingung, untuk apa siswa membawa pupuk ke sekolah? Rina memang baru pindah ke sekolah itu sehingga belum terlalu memahami kegiatan-kegiatan di SMK yang memang fokus pada agrikultur. Mendengar pertanyaan Rina, guru pertanian mereka Pak Budi tersenyum dan menjelaskan, kita hari ini akan mulai menanam berbagai sayuran di kebun sekolah. Peralatan sekop akan kita gunakan untuk membuat campuran media tanam, sedangkan pacul untuk membuat lubang di tanah yang akan kita tanami tanaman buah. Pupuk ini akan digunakan sebagai campuran media tanam yang membuat tanaman-tanaman kita tumbuh subur dan sehat. Semua siswa pun mulai bekerja sama menyiapkan kebun dengan semangat baru. Rina akhirnya mengerti pentingnya membawa pupuk. Ia tak sabar untuk ikut terlibat dalam kegiatan menanam sayur di sekolah. Apa alasan siswa membawa pupuk sebagai campuran media tanam yang akan membuat tanaman subur? Nah, sini ya, tadi benar ya. Cocok ya. Jawabannya A sudah cocok, tapi kita lihat yang B salahnya di mana. Supaya mengerti pentingnya pupuk sebagai salah satu media tanam yang baik. Bukan. Untuk kegiatan menyiapkan kebun sekolah yang baru saja di sekolah, ini tidak hanya pupuk saja kalau untuk menyiapkan kebun sekolah. Yang D sebagai salah satu bahan penilaian tugas sekolah mata pelajaran agrikultur bukan. Jadi jawabannya yang sesuai adalah yang A. Oke, aku demikian tadi pembahasan soal ALN bagian ketiga yang juga merupakan bagian terakhir. Yang bagian ini merupakan bagian fiksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.